Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 91. Siapa yang kamu bicarakan? Aduh, sayang sekali, Tuan Chen, jangan marah, mereka mencoba memprovokasi Anda. Li Tian segera membujuknya. Chen Tianyu mengertakkan gigi karena marah. Untungnya, mereka mencetak gol dan dia menjadi begitu sombong. Hal ini membuat kemarahan di hati Chen Tianyu semakin kuat dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Saat Meng Bo menyelesaikan lemparan bebas, SMA nomor 2 Lin Yang sudah unggul 4-0, namun SMA nomor 1 Lin Yang tidak patah semangat. Setelah melakukan servis lagi, Chen Tianyu menggiring bola melewati setengah lapangan. Ketika mencapai garis 3 angka, dia siap mengulangi trik lamanya, tembakan 3 angka adalah keahliannya untuk menggunakannya. Namun, menghadapi pertahanan Meng Bo, Chen Tianyu panik dan gagal melakukan tembakan 3 angka. Lu Hong, bangkit kembali. Teriak Chen Tianyu dengan keras. Lu Hong adalah senter dari tim bola basket sekolah menengah No. 2 Lin Yang. Melihat seluruh pemain bola basket tingkat sekolah menengah, mereka semua bagus dalam level teknisnya. Oke, serahkan saja reboundnya padaku, Tuan Chen. Setelah merespons, Lu Hong melompat tinggi, siap bertarung untuk rebound yang melompat. Namun, saat Lu Hong melompat, sosok gelap juga melompat pada saat yang sama, dan terlepas dari tubuh atau tinggi badannya, dia benar-benar lebih unggul dari Lu Hong. Itu Cui Yang. Seru Li Tian. Di depan Cui Yang tingginya hampir 2 meter, Lu Hong tidak punya ruang untuk melawan dan benar-benar hancur. Bahkan reboundnya telah diambil. Mata Chen Tianyu membelalak, dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Saya mendapatkan rebound, serang dengan cepat. Setelah mengatakan itu, Cui Yang melemparkan bola tepat ke seberang setengah lapangan dan melakukan fast break yang sempurna. Kali ini, SMA nomor 1 Lin Yang menunjukkan tanda-tanda keok, mereka mengalahkannya 6-0 tepat setelah pertandingan dimulai. Dan pembela serta senter mereka jauh melebihi ekspektasi Chen Tianyu dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka mereka akan sebaik itu. Setelah beberapa putaran berturut-turut, SMA No. 2 Lin Yang berhasil mencetak 24 poin, sedangkan SMA No. 1 Lin Yang hanya mencetak 2 poin. Apa-apaan ini? Saya hanya mencetak 2 poin setelah bermain lebih dari 10 menit, dan itu dari lemparan bebas. Apakah tim bola basket sekolah kita bagus? Di hadapan kehormatan sekolah, beberapa orang mulai mengeluh. Perbedaan nilai yang begitu besar tidak dapat diterima oleh mereka. Bukankah Tuan Chen mengatakan bahwa dia sangat bagus? Dia diundang oleh tim bola basket Universitas Jinling dan menyewa pelatih pribadi dari CBA. Mengapa dia berada di level ini? Baru 10 menit dan dia sudah diblokir 3 kali. Ini apa lagi yang bisa dilakukan? Mendengar diskusi di sela-sela, Chen Tianyu terlihat sangat jelek. Saya pikir saya bisa mendapatkan kembali wajah saya dengan mengandalkan permainan bola basket ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan dikalahkan seperti ini. Hai Tuan Chen, bagaimana Anda menyukai 3 hotpot besar itu, haha. Beben Fei tertawa dan berkata, saya ingat Anda baru saja mengatakan bahwa Anda sepertinya harus mengalahkan kami dengan 50 poin. Dari sudut pandang ini, kami harus menang dengan 50 poin, bukan? Beben Fei, tunggu aku. Saat aku bertarung dengan serius, tidak ada di antara kalian yang bisa melindungiku. Kalau begitu Tuan Chen perlu bekerja lebih keras. Akan memalukan jika dia disiksa oleh kita di depan rumah kita. Kita lihat saja nanti. Saat ini, Li Tian datang dan bertanya dengan terengah-engah. Tuan Chen, monster macam apa kedua orang baru di sekolah menengah No. 1 itu? Mereka terlalu kuat. Chen Tianyu tetap diam dan sepertinya setuju dengan pernyataan Li Tian. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, katakan pada yang lain untuk serius. Jika kita dikalahkan oleh mereka di kandang sendiri, maka tim basket kita bisa dibubarkan. Saya tahu, Tuan Chen. Permainan masih berlangsung. Demi kehormatan sekolah menengah No. 1 Lin Yang dan untuk wajahnya sendiri, mata Chen Tianyu sangat tajam dan dia sangat serius. Kali ini, dia tidak berhenti di garis 3 angka dengan bola, melainkan bergegas ke area penalti dengan membawa bola, lalu lepas landas di garis lemparan bebas, meraih bola basket, dan terbang menuju keranjang. Ini slam dunk. Orang-orang yang melihat adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan mata mereka membelalak. Ini adalah pemandangan yang hanya bisa dilihat di pertandingan bola basket profesional. Seperti yang diharapkan dari Tuan Chen, dia bahkan mengetahui keterampilan yang sulit seperti slam dunk. Retakan. Tepat ketika Chen Tianyu hendak mengirim bola basket ke keranjang, bayangan hitam melompat dan berdiri di depan Chen Tianyu seperti dinding. Dengan lambaian tangannya, bola basket di tangannya terbang. Apa yang dibahas lagi? Ini sudah yang keempat. Kekuatan Cui yang sangat besar. Kali ini dia tidak hanya mengipasi bola, dia juga menjatuhkan Chen Tianyu ke tanah, tampak sama malunya seperti anjing tersesat. Nak, kamu berada di level ini. Menurutku kamu harus duduk di bangku cadangan. Apakah tidak ada orang yang tersisa di sekolah menengah No. 1 Lin Yang? Cui yang berkata dengan nada menghina. Anda, Tuan Muda Chen, Tuan Muda Chen.
Li Tian menarik Chen Tianyu kembali, jika tidak, tidak perlu memainkan bola dan itu hanya akan menjadi perkelahian. Di sisa pertandingan, kedua kubu saling bertukar serangan. Namun, di bawah pertahanan keras SM Ano. 2 Linyang, pelanggaran SM Ano. 1 Linyang berulang kali diblok. Sebaliknya, SM Ano. 2 Linyang yang dipimpin oleh Meng Bo dan Cui yang memiliki serangan yang mulus, sudah mencetak 64 poin di babak pertama, sedangkan SM Ano. 1 Linyang hanya mendapat 8 poin yang menyedihkan. Dering, dering, dering. Bel istirahat berbunyi, dan Chen Tianyu serta yang lainnya kembali ke tempat istirahat. Mereka semua sedih, layu seperti terong yang dipukul oleh embun beku. Li Tian, kenapa kamu tidak berhenti di situ saja? Apakah menurutmu orang-orang bernama Meng Bo dan Cui yang itu terlihat familiar? Ketika Chen Tianyu mengatakan ini, Li Tian melihatnya dengan hati-hati dan berkata dengan terkejut, sial, sepertinya agak familiar. Cepat periksa kedua orang itu di ponselmu. Aku merasa seperti pernah melihat mereka di suatu tempat. Baiklah, aku akan memeriksanya sekarang. Sekitar 2 menit kemudian, Li Tian tiba-tiba berteriak, Tuan Chen, saya menemukannya. Dari mana asalnya? Keduanya adalah pencetak gol terbanyak Universitas Jinling dan mahasiswa baru super di sekolah mereka. Universitas Jinling memenangkan kejuaraan Liga Bola Basket Perguruan Tinggi Nasional tahun lalu karena mereka. Bagaimana mungkin? Mendengar kata-kata Li Tian, Chen Tianyu hampir melompat keluar dan berkata dengan terkejut. Bukankah mereka berdua masih kuliah? Bagaimana mereka bisa kembali ke SMA untuk bermain bola lagi? Tuan Chen, di atas dikatakan bahwa mereka berdua dikeluarkan dari sekolah karena pandai basket dan tidur dengan penggemar wanita, sehingga mereka kembali ke sekolah menengah No. 2 Linyang untuk mengulang sekolah. Oh tidak, ada hal seperti itu. Chen Tianyu melempar handuk dengan marah, lalu kenapa kamu memukul bolanya? Perkataan Li Tian membuat semua orang di SMA No. 1 Linyang terdiam. Seperti yang dikatakan Chen Tianyu, Meng Bo dan Cui yang adalah orang-orang yang telah memenangkan kejuaraan Liga Perguruan Tinggi CUBA. Mereka jauh lebih baik daripada siswa sekolah menengah seperti mereka, dan bola ini merupakan tamparan di wajah. Bab 92. Hati Chen Tianyu terasa sangat dingin. Jika dia memainkan seluruh permainan, dia tidak akan bisa menang dengan 100 poin. Chen Tianyu mengerutkan kening. Jika itu orang lain, mungkin ada peluang di babak kedua, tetapi jika lawannya adalah Meng Bo dan Cui Yang, maka permainan ini benar-benar tidak bisa dimainkan. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Tian berkata dengan cemas. Chen Tianyu melirik pelatih di sampingnya, berjalan mendekat dan berkata, Pelatih, perut saya terasa sedikit tidak nyaman. Saya mungkin tidak bisa bermain di paruh kedua pertandingan. Tolong gantikan seseorang. Ini adalah metode yang ditemukan Chen Tianyu setelah berpikir lama. Meskipun dia hanya kehilangan lebih dari 50 poin sekarang, itu masih lebih baik daripada kalah 100 poin. Dia benar-benar berhenti berkelahi. Ada banyak diskusi di antara penonton, dan semua orang bingung dengan keputusan Chen Tianyu. Jika dia tidak bermain, maka tidak akan ada seorang pun di SMP No. 1 Linyang ini pada akhirnya tidak sesederhana kehilangan 100 poin. Ini. Mendengar bahwa Chen Tianyu ingin mengambil cuti dan berhenti bermain, pelatih merasa sedikit malu. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, anggota tim bola basket lainnya juga datang. Pelatih, perut kami sedang tidak enak badan, dan kami tidak bisa bermain di paruh kedua pertandingan. Sebaiknya kami mencari seseorang untuk bermain untuk kami. Apa? Kalian juga bertengkar? Melihat mereka meminta cuti bersama, sang pelatih nyaris mati marah. Ini jelas disengaja. Ada apa dengan tim bola basket? Apakah mereka takut kalah? Mereka bahkan tidak bermain. Siapa yang tahu? Bukankah Chen Tianyu terlalu membual tentang dirinya sebelumnya? Dia juga mengatakan ingin bergabung dengan NBA. Pada level ini, dia tidak memenuhi syarat untuk membersihkan toilet di NBA. Bukan. Dia tidak berkelahi karena dia takut kalah. Dia hanya seorang pengecut. Dulu aku mengaguminya tanpa alasan. Menghadapi suara-suara keras itu, Chen Tianyu menutup telinga. Bahkan jika mereka mengucapkan beberapa patah kata, itu masih lebih baik daripada kehilangan 100% dan merasa malu. Oke, karena perut kalian merasa tidak nyaman, pergilah duduk di bangku cadangan, dan saya akan membiarkan pemain pengganti naik dan bermain. Pelatih, perut kami sedang tidak enak. Kami mungkin tidak akan bisa bermain di babak kedua. Kata pemain pengganti sambil berpura-pura. Kamu juga merasa tidak enak badan. Pelatih SMA No. 1 Linyang nyaris geram. Jika bukan karena acara publik, dia pasti sudah marah. Sekarang semua pemain tidak mau bermain, bagaimana mereka bisa bermain di babak kedua? Sejauh menyangkut situasi saat ini, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk kembali. Siapapun yang mengambil alih akan mati. Jika kamu kalah, kamu akan dimarahi oleh orang lain, jadi sebaiknya kamu tetap di sini saja. Lagi pula, kamu tidak memainkan paruh pertama permainan, jadi tidak masalah jika kamu kalah. Hei, ada apa dengan kalian? Kalian bahkan tidak berani ikut bertanding. Apakah itu berarti kita menang? Tidak, kami belum memenangkan 100 poin. Kami tidak bisa menyatakan permainan berakhir begitu saja, kata Meng Bo sambil tersenyum, matanya penuh penghinaan. Pada saat ini,
Meskipun wajah Chen Tianyu terlihat jelek, tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak ingin disiksa secara brutal oleh pihak lain. Kali ini, pelatih Zhang dari tim bola basket berdiri dan berkata kepada penonton. Apakah Anda ingin naik dan berkompetisi? Saya memberi Anda izin untuk naik dan berkompetisi. Suara Zhang Ziru membuat takut penonton di tribun. Tidak apa-apa membiarkan mereka menonton pertandingan di sini, tapi jika mereka diizinkan naik untuk bertanding, lupakan saja. Mereka tidak tahu cara bermain, mereka tidak sebaik Chen Tianyu dan yang lainnya. Jika mereka naik ke kompetisi, mereka akan dikalahkan oleh lawan dengan 200 poin. Selain itu, mereka bukanlah orang bodoh. Begitu mereka naik, tanggung jawab atas kekalahan akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri, tetapi Chen Tianyu dan yang lainnya dapat sepenuhnya mengabaikan tanggung jawab tersebut, dan hanya orang bodoh yang akan disalahkan. Pelatih Zhang, karena tidak ada yang mau berkompetisi, izinkan saya merekomendasikan seseorang kepada Anda. Kata Chen Tianyu sambil mencibir. Kamu merekomendasikannya padaku. Itu benar. Saat berbicara, Chen Tianyu menunjuk ke arah Su Chen di tribun dan berkata sambil tersenyum. Pelatih Zhang, pernahkah kamu melihat anak itu? Dia sangat pandai bermain basket. Meskipun dia tidak sebaik saya, dia juga tidak buruk. Jika tidak, biarkan dia naik. Apakah kamu melakukan kesalahan dan membiarkan Su Chen berkompetisi? Pendekatan ini sangat tidak tahu malu. Melihat wajah kemenangan Chen Tianyu, Su Chen sedikit mengernyit, tetapi karena ada orang lain yang hadir, dia tidak berdebat dengannya. Su Chen, Su Chen, Su Chen. Di tribun, masih sedikit orang yang mengenal Su Chen. Ketika para gadis itu mendengar bahwa Su Chen juga bisa bermain basket, mata mereka tiba-tiba berbinar. Lagi pula, di mata para gadis, anak laki-laki yang bisa bermain basket bisa mendapatkan poin ekstra. Lagi pula, Su Chen sangat tampan. Jika dia juga bisa bermain basket, itu sempurna. Jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Su Chen, bisakah kamu bermain basket? Lu Yurou bertanya dengan suara rendah. Tidak. Su Chen menggelengkan kepalanya dengan jujur, tetapi dalam situasi ini, sepertinya aku berada dalam posisi yang sulit. Karena terpaksa tidak punya pilihan, Su Chen turun dari tribun dan berkata, karena tidak ada yang berani naik, maka saya akan melakukannya. Melihat Su Chen berdiri dengan begitu tenang, Zhang Ziru sangat senang. Tidak banyak siswa yang memiliki rasa hormat kolektif. Oke, sekarang ada satu siswa yang bersedia mengikuti permainan paruh kedua. Masih ada 4 siswa lagi. Apakah ada siswa lain yang bersedia ikut? Saat ini, orang-orang yang bersorak itu berhenti berbicara. Lu Yurou melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun yang mau keluar, jadi dia berdiri dan berkata. Pelatih Zhang, tidak ada aturan bahwa hanya siswa laki-laki yang boleh berpartisipasi dalam pertandingan bola basket. Mari kita lihat apakah saya bisa melakukannya. Setelah mengatakan itu, Lu Yurou berdiri dan menjadi fokus seluruh stadion. Keindahan Universitas Tiongkok Daratan akan bersaing. Mata anak laki-laki yang hadir semuanya terbelalak. Jika kecantikan dari Universitas China bisa bersaing, dia pasti akan menjadi fokus penonton. Ini. Zhang Ziru sangat malu setelah mendengar kata-kata Lu Yurou. Meskipun permainan bola basket ini tidak mengharuskan anak laki-laki untuk bermain, ini adalah permainan bola basket, dan ada konfrontasi fisik yang kuat. Sebagai seorang gadis, dia pasti akan menderita. Namun, sejauh menyangkut situasi saat ini, saya tidak bisa meminta anak lain untuk ikut berkompetisi. Setelah memikirkannya, Zhang Ziru mengertakkan gigi dan berkata, oke, karena Lu Yurou telah mengajukan diri, ayo turun. Terima kasih, pelatih. Setelah mengatakan itu, Lu Yurou berjalan menuju Su Chen, bersiap untuk bertarung bersamanya. Oke, sekarang kita punya 2 teman sekelas, apakah ada yang lain yang mau ikut? Tapi kali ini, Zhang Ziru tidak seberuntung itu. Bahkan dengan Lu Yurou di sini, tidak ada yang mau turun untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tidak perlu menelepon orang lain, cukup kita berdua saja. Su Chen berkata dengan tenang. Bersambung.